Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal tugas kelompok statistik ekonomi bisnis nomor 1 kelas MJ 205 Prodi Manajemen PJJ S1 kelompok 4. Perkenalkan, saya Mara Yulia Dewi Prianto dengan nomor NIM 250201010355. Langsung saja pada soal nomor 1, yaitu sebuah perusahaan asuransi menemukan bahwa 30% dari klaim asuransinya bersifat fraud. Jika 15 klaim diproses, berapa peluang bahwa tidak lebih dari 4 klaim adalah fraud? Diketahui N sama dengan 15 jumlah klaim diproses, sedangkan P yaitu 0,3 peluang 1 klaim fraud. Q sama dengan 1 dikurangi P sama dengan 0,7 peluang 1 klaim tidak fraud. X sama dengan banyak klaim yang fraud. Ditanya peluang tidak lebih dari 4 klaim fraud. Untuk rumusnya yaitu untuk distribusi binominal P X sama dengan K sama dengan N per K P kali K Q N kurangi K. Karena tidak lebih dari 4, maka kita jumlahkan dari K sama dengan 0 sampai 4. Lalu diperoleh rumus yaitu P sama dengan X lebih kecil sama dengan 4 sama dengan P0 plus P1 plus P2 plus P3 dan plus P4. Untuk perhitungannya yaitu dengan jumlah total P sama dengan X sama dengan lebih besar 4 sama dengan 0,00475 ditambah 0,03052 ditambah 0,09157 ditambah 0,17002 ditambah 0,21858. Hasilnya yaitu 0,51544. Maka kita bulatkan menjadi 0,5155 atau 51,5%. Peluang bahwa tidak lebih dari 4 klaim dari 15 fraud sama dengan 0,515 atau 51,5%. Jadi sekitar 51,5% kemungkinan dari 15 klaim yang diproses. Jumlah klaim fraudnya 4 atau kurang. Untuk soal 2 yaitu dalam suatu perusahaan rata-rata ada 3 karyawan yang datang terlambat setiap hari. Berapa peluang bahwa ada tepat 5 karyawan yang terlambat pada hari tertentu? Diketahui rata-rata karyawan terlambat per hari yaitu 3. Yang ditanya tepat 5 karyawan terlambat, X sama dengan 5. Untuk rumusnya, rumus Poisson sudah kita tampilkan. Selanjutnya yaitu kita masukkan nilainya. P X sama dengan 5 sama dengan E pangkat negatif kuadran 3 negatif 3 dikali 3 pangkat 5 diper 5. Hitungannya yaitu E pangkat 3 negatif sama dengan 0,049787. 3 pangkat 5 sama dengan 243. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Maka PX sama dengan 5 sama dengan 0,049787 dikali 243 diper 120. Hasilnya yaitu 0,1008 atau 10,08%.
Jadi peluang terdapat tepat 5 karyawan yang datang terlambat pada suatu hari adalah sekitar 10,08%. Nomor 3 yaitu waktu respon pelanggan terhadap survei kepuasan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 30 menit dan deviasi standar 4 menit. Berapa probabilitas bahwa waktu respon pelanggan antara 28 dan 32 menit? Diketahui rata-ratanya yaitu 30 menit. Deviasi standarnya yaitu 4 menit. Yang ditanya yaitu probabilitas waktu respon pelanggan antara 28 dan 32 menit. Hitung nilai Z. Z1 sama dengan 28 kurangi 30 per 4 sama dengan negatif 0,5. Z2 yaitu 32 kurang 30 per 4 sama dengan 0,50. P28 lebih kecil dari X lebih kecil dari 32 sama dengan 0,915 dikurangi 0,3085 sama dengan 0,3830 sama dengan 38,30%. Jadi probabilitas bahwa waktu respon pelanggan berada antara 28 dan 32 menit adalah sebesar 38,30%. 4 yaitu hubungan antara pengalaman kerja dan tingkat produktivitas. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara pengalaman kerja karyawan kurang dari 5 tahun, 5-10 tahun, lebih dari 10 tahun, dan tingkat produktivitas mereka ada tinggi, sedang, rendah. Data survei yaitu 120 karyawan adalah sebagai berikut. Gunakan uji Chi kuadrat untuk menentukan apakah ada hubungan antara pengalaman kerja dan tingkat produktivitas. Tingkat signifikansi adalah 0,05. Diketahui jumlah karyawan sama dengan 120, tingkat signifikansi sama dengan 0,05, variabel X-nya adalah pengalaman kerja lebih kecil dari 5 tahun, lebih besar dari 50 tahun, lebih kecil dari 5 tahun, 5 lebih besar dari 5 sampai 10 tahun, dan lebih kecil dari 10 tahun. Variabel Y-nya adalah produktivitas tinggi, rendah, sedang. Hipotesisnya adalah hipotesis 0, tidak terdapat hubungan antara pengalaman kerja dan produktivitas. Hipotesis 1, terdapat hubungan antara pengalaman kerja dan produktivitas. Rumus Chi kuadrat yaitu X kuadrat sama dengan E, frekuensi yang diamati dikurangi frekuensi yang diharapkan kuadrat per frekuensi yang diharapkan. Menentukan derajat kebebasan. Pada uji Chi kuadrat dihitung dengan rumus DF sama dengan jumlah baris dikurangi 1, lalu jumlah kolom dikurangi 1, dengan keterangan jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 3. Maka DF adalah 3 kurangi 1, 3 kurangi 1. DF-nya ketemu, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi derajat kebebasan atau DF sama dengan 4. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan tabel Chi kuadrat diperoleh nilai Pearson Chi square sebesar 12,197 dengan derajat kebebasan sebesar 4 dan nilai signifikansi sebesar 0,016. Kriteria pengambilan keputusan
Dari tingkat signifikansi yang digunakan adalah alfa 0,05. Kriteria pengambilan keputusan adalah signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis 0 diterima. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis 0 ditolak. Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,016, kemudian kita bandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,5. Karena nilai signifikansi 0,016 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Dengan demikian terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman kerja dan tingkat produktivitas karyawan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Istiqomah, akan mempresentasikan beberapa soal. Untuk soal pertama, yaitu E4, soalnya adalah manajer proyek perusahaan konstruksi ingin menguji apakah rata-rata waktu penyelesaian proyek lebih cepat dari 90 hari. Sampel 50 proyek memiliki rata-rata waktu penyelesaian 87 hari dengan standar deviasi 12 hari. Uji apakah waktu penyelesaian proyek secara signifikan lebih cepat dari 90 hari dengan alfa 0,05. Dan dapat diketahui dari soal tersebut, yaitu N sama dengan 50 proyek, rata-rata sampel atau X bar sama dengan 87 hari, standar deviasi sama dengan 12 hari, dan rata-rata yang diuji 90 hari, dan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Pada slide ini menampilkan jawaban dari soal E4. Untuk penyelesaiannya, karena jumlah sampel lebih dari 30, yaitu N sama dengan 50, maka digunakan uji hipotesis satu sampel, yaitu uji Z. Selanjutnya, menentukan hipotesis. Hipotesis 0 adalah rata-rata waktu penyelesaian proyek lebih besar atau sama dengan 90 hari. Sedangkan hipotesis alternatif adalah rata-rata waktu penyelesaian proyek lebih kecil dari 90 hari. Karena yang diuji adalah apakah waktunya lebih cepat, maka digunakan uji satu arah, yaitu kiri. Selanjutnya digunakan dan diperoleh nilai Z, hitung sebesar 1,77. Kemudian untuk uji satu arah kiri dengan alfa 0,05, nilai Z tabel adalah min 1,645. Selanjutnya, kita bandingkan Z hitung dengan Z tabel. Min 1,77 lebih kecil dari min 1,645. Yang artinya, maka hipotesis 0 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu penyelesaian proyek secara signifikan lebih cepat dari 90 hari. Selanjutnya, masuk ke soal F4. Soalnya adalah studi varian waktu penyelesaian proyek. Manajemen di dua perusahaan memiliki waktu penyelesaian yang berbeda. Perusahaan A memiliki varians waktu penyelesaian sebesar 20 dengan 12 derajat kebebasan. Dan perusahaan B sebesar 28 dengan 18 derajat kebebasan. Uji apakah terdapat perbedaan signifikan dalam varians waktu penyelesaian proyek antara kedua perusahaan. Dan dari soal tersebut dapat diketahui varians perusahaan A yaitu 20 dan derajat kebebasan perusahaan A yaitu 12. Untuk varians perusahaan B sama dengan 28 dan untuk derajat kebebasannya adalah 18. Dan untuk taraf signifikan alfa yaitu 0,05. Selanjutnya, karena yang dibandingkan adalah dua varians, maka digunakan uji F. Untuk hipotesisnya, hipotesis 0 yaitu sigma kuadrat A sama dengan sigma kuadrat B, yang berarti tidak terdapat perbedaan varian. Sedangkan hipotesis 1 yaitu sigma kuadrat A tidak sama dengan sigma kuadrat B, yang berarti terdapat perbedaan varians. Karena hipotesisnya dua arah, maka digunakan uji F dua sisi. Kemudian yang pertama adalah menghitung F hitung. Rumusnya yaitu F hitung sama dengan S kuadrat B dibagi S kuadrat A.
Kemudian kita masukkan nilainya yaitu 28 dibagi 20. Sehingga diperoleh 1,40. Jadi, F hitungnya adalah 1,40. Selanjutnya, yang kedua adalah menentukan derajat kebebasan. Karena varians yang digunakan sebagai pembilang adalah varians terbesar, yaitu varians B sebesar 28, maka derajat kebebasan pembilang adalah 18. Sedangkan derajat kebebasan penyebut adalah 12. Jadi, DF1 sama dengan 18 dan DF2 sama dengan 12. Selanjutnya, untuk nilai F tabel digunakan taraf signifikan 0,05 atau 5% dengan uji dua arah. Karena dibagi dua, diperoleh alfa sebesar 0,025 dengan derajat kebebasan pembilang 18 dan penyebutnya 12. Diperoleh F tabel 3,26, jadi daerah penerimaan berada di antara 0,30 sampai 3,26. Kemudian, F hitung yang diperoleh adalah 1,40, sedangkan F tabel sebesar 3,26. Karena F hitung 1,40 berada di antara 0,30 dan 3,26, maka hipotesis 0 diterima. Yang artinya, pada taraf signifikan 5% tidak terdapat perbedaan varians waktu penyelesaian proyek yang signifikan antara perusahaan A dan juga perusahaan B. Jadi, meskipun varians perusahaan B lebih besar, yaitu 28 dibandingkan 20 pada perusahaan A, perbedaannya belum cukup besar secara statistik untuk dianggap signifikan. Selanjutnya adalah soal G4. Soalnya yaitu, sebuah perusahaan manufaktur ingin memperkirakan rata-rata produktivitas karyawan dalam sehari. Dari sampel acak, 45 karyawan ditemukan bahwa rata-rata produktivitas adalah 80 unit produk dengan simpangan baku populasi sigma sama dengan 10 unit. Hitung interval kepercayaan 95% untuk rata-rata produktivitas seluruh karyawan. Dan dapat diketahui dari soal tersebut, yaitu jumlah sampel atau N sama dengan 45 karyawan, rata-rata sampel atau X bar sama dengan 80 unit produk, simpangan baku populasi atau sigma sama dengan 10 unit, dan tingkat kepercayaan sebesar 95%, dan untuk nilai Z alpha dibagi 2 yaitu 1,96. Pada soal ini, karena simpangan baku populasi atau sigma diketahui, maka digunakan rumus interval kepercayaan untuk rata-ratanya. Rumusnya yaitu X bar dikurangi Z alpha per 2 dikali sigma dibagi akar N, kurang dari mu, kurang dari X bar ditambah Z alpha per 2 dikali sigma dibagi akar N. Dan dari data yang diketahui, rata-rata sampel adalah 80, simpangan baku 10, jumlah sampel 45, dan untuk tingkat kepercayaan 95%, dan nilai Z alpha per 2 adalah 1,96. Selanjutnya, kita hitung standar error, yaitu 10 dibagi akar 45, hasilnya 1,491. Kemudian, untuk margin of error diperoleh 1,96 dikali 1,491, yaitu 2,923. Jadi, interval kepercayaannya adalah 80 dikurangi 2,923, kurang dari mu, kurang dari 80, ditambah 2,923, sehingga diperoleh 77,077 kurang dari mu, dan kurang dari 82,923. Jadi, tingkat kepercayaan 95% rata-rata produktivitas seluruh karyawan diperkirakan berada antara 77,08 sampai 82,92 unit produk per hari. Selanjutnya adalah soal H4, yaitu di dalam penelitian mengenai penggunaan teknologi dalam manajemen, dari 800 responden, 450 responden mengatakan mereka merasa nyaman menggunakan aplikasi manajemen. Hitunglah interval kepercayaan 95% untuk proporsi responden yang nyaman menggunakan aplikasi tersebut. Dan dapat diketahui, jumlah responden atau N sama dengan 800 responden. Dan jumlah responden yang merasa nyaman atau X sama dengan 450 responden.
dan tingkat kepercayaan sebesar 95%, dan untuk nilai Z alpha per 2 untuk tingkat kepercayaan 95% adalah 1,96. Dan untuk penyelesaiannya, pertama kita menghitung proporsi sampel. Proporsi sampel diperoleh dari 450 dibagi 800 sehingga hasilnya 0,5625 atau 56,25%. Dan proporsi yang tidak aman sebesar 0,4375. Selanjutnya, untuk nilai Z, tingkat kepercayaan 95% diperoleh 1,96. Kemudian, menggunakan rumus interval kepercayaan untuk proporsi sebagai berikut. Selanjutnya, diperoleh standar error sebesar 0,01754 dan margin of error 0,3438 dan tingkat kepercayaan 95%. Proporsi responden berada pada interval 52,81% sampai 59,69%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sekitar 52,81% hingga 59,69% responden merasa nyaman menggunakan aplikasi manajemen tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari tim kelompok 4 dengan Lupiana Setiawan, saya melanjutkan di nomor 9, yaitu untuk kepuasan karyawan. Dua tim di perusahaan diukur tingkat kepuasan kerjanya. Tim yang terdiri dari 25 karyawan memiliki rata-rata skor kepuasan 75 dengan simpangan baku 6, sedangkan tim B terdiri dari 30 karyawan memiliki rata-rata skor 72 dengan simpangan baku 5. Hitunglah interval kepercayaan 90%. Untuk perbedaan rata-rata kepuasan karyawan antara tim A dan tim B. Jadi untuk jawabannya, untuk interval kepercayaan 90%, perbedaan rata-rata kepuasan karyawan. Tim A, N1 sama dengan rata-rata 1 sama dengan 75 simpangan baku 6. Kemudian untuk tim B, N2, 30 rata-rata 2, 75 simpangan baku 2, sama dengan 72. Simpangan baku 2 sama dengan 5. Tingkat kepercayaan 90%, nilai Z yaitu sama dengan 1645. Cari selisihnya, yaitu untuk selisihnya 75 diambil 72 sama dengan 3. Hitung alat baku. Akar dari 6/2 dibagi 25 ditambah 5/2 dibagi 30 sama dengan akar dari 36 dibagi 25 ditambah 5/2 dibagi 30 sama dengan akar dari 1/44 ditambah 0,8333 sama dengan akar dari 2,2733 sama dengan 1508. Hitung batas kesalahan. 1,645 dikali 1,508 sama dengan 3481. Untuk hitung batas bawah dan atas. Batas bawah sama dengan 3 diambil 2,481 sama dengan 0,52. Batas atas sama dengan 3 ditambah 2,481 kemudian sama dengan 5,45 dan hasil akhirnya untuk interval kepercayaan yaitu 90% sama dengan 0,52 sampai 5,48. Jadi artinya kita yakin 90% bahwa perbedaan kepuasan
kerja tim A dan tim B berada di rentan 0,52 sampai 5,48 poin. Karena semua angka positif, maka kepuasan tim A lebih tinggi dari tim B. Selanjutnya untuk di nomor 10. Dari 500 karyawan perusahaan M, sebanyak 40% merasa sistem penilaian kinerja mereka adil. Di perusahaan N, dari 450 karyawan yang disurvei, 30% merasa sistem penilaian kinerja juga adil. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk perbedaan proporsinya. Untuk jawabannya, interval kepercayaan yaitu 95%. Dan perbedaan proporsi diketahui perusahaan M, N1 sama dengan 500 P1 sama, sama dengan 40% sama dengan 0,4. Q1 sama dengan 1 diambil 0,4 sama dengan 0,6. Perusahaan N2 sama dengan 150 P2 sama dengan 35% sama dengan 0,35. Untuk Q2 sama dengan 1 diambil 0,35 sama dengan 0,65. Untuk tingkat kepercayaan 90%, nilai Z sama dengan 1,95%. Untuk selisih proporsi, P1 diambil P2 sama dengan 0,40, diambil 0,35 sama dengan 0,05. 0,05 hitung galat baku. Untuk akar dari P1 dikali Q1 dibagi N1 ditambah P2 dikali Q2 dibagi N2 sama dengan akar dari 0,4 dikali 0,6 dibagi 500 ditambah 0,35 dikali 0,65 dibagi 450. Akar dari 0,24 dibagi 500 ditambah 0,2275 dibagi 450. Akar dari 0,00045 ditambah 0,0005056. Akar dari 0,0009856 sama dengan 0,0314. Untuk batas kesalahannya 1,96 dikali 0,0314 sama dengan 0,0615. Batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawah yaitu sama dengan 0,05 diambil 0,0615 sama dengan minus 0,0115. Untuk batas atas 0,05 ditambah 0,06615 sama dengan 0,1115. Dan artinya kita yakin 90% bahwa perbedaan persentase karyawan yang merasa sistem penilaian kinerja adil antara kedua perusahaan berada di rentan minus 1,15 hingga 11,15%. Karena interval mencakup angka 0 berarti tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua perusahaan pada taraf kepercayaan. Untuk soal nomor 11, soal kinerja karyawan, rata-rata skor kinerja 12 karyawan adalah 85 dengan simpangan baku 4. Tentukan interval kepercayaan 99% untuk rata-rata kinerja karyawan. Untuk jawabannya yaitu interval kepercayaan 99% rata-rata kinerja karyawan diketahui N sama dengan 12 sampai kecil dari 30 pakai nilai T rata-rata 85. Simpangan baku 4 sama dengan 4, tingkat kepercayaan 99% derajat bebas 12 diambil 1, 11, nilai T sama dengan 3106, hitung galat baku. Simpangan baku
dibagi akar N sama dengan 4 dibagi akar 12 sama dengan 4 dibagi 3,4641 sama dengan 1,1547. Kemudian untuk batas kesalahannya, nilai T X galak baku sama dengan 3106 dikali 1,1547 sama dengan 3,586 batas bawah dan atas. Batas bawah sama dengan 85 diambil 3,586 sama dengan 81,41. Batas bawah sama dengan 85 ditambah 3586 sama dengan 8859. Jadi artinya interval kepercayaan bahwa rata-rata skor kinerja seluruh karyawan berada di antara 81,41 hingga 88,59 poin. Kemudian demikian untuk penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.